Kita akan bahas soal ini, Saudara, bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang sudah hadir melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hasibullah. Selamat pagi Mas Yan, Waalaikumsalam. Selamat pagi Kompas TV. Baik, Mas Hasibullah, kita pantau lagi nih terkait dengan gaya komunikasi Trump yang selama ini selalu kontroversial, selalu kontradiktif, kemudian ini yang kita khawatirkan gitu ya, ini membuat semakin jauh ke arah diplomasi seperti itu. Nah, kalau Anda melihatnya nih, Mas Hasibullah, ini sebenarnya permainan apa dari Trump? Apakah memang karena banyaknya audiens yang harus dipuaskan oleh Trump, sehingga kemudian memicu Trump untuk membuat pernyataan seperti itu? Ya, terima kasih Mas Yan. Terus terang kalau kita bicara tentang Presiden Donald Trump, terutama kaitannya dengan perang ini, kalau kita ibaratkan seperti sepak bola, maka beliau ini kurang lebih pelatih yang sukanya adalah gonta-ganti taktik, gonta-ganti pemain, dan kita menyaksikan selama perang ini berlangsung 40 hari dan sekarang genjatan senjata di hari ke-18 dalam hitungan saya itu banyak hal yang berubah, banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang mungkin kadang-kadang dia unggul, kadang-kadang dia kalah ya. Walaupun sekali lagi ini tidak ada kayak semacam hasil yang pasti di masa peperangan ini berlangsung. Jadi walaupun mungkin ada gol-gol yang tercipta di kedua belah pihak, tapi kita nggak bisa mengkonklusikan ini kemenangan satu dan kekalahan yang lain. Sekali lagi mungkin yang akan menjadi vonis akhir ibarat sepak bola adalah nanti di kick off terakhir atau di peluit terakhir yang nanti mungkin kita lihat bersama-sama. Nah, Kick off. menarik memang kalau kita bicara tentang sosok Presiden Donald Trump ini, saya menyebutnya beliau adalah ketidakpastiannya adalah kepastiannya. Hmm. Kalau kita dalam satu kalimat, Donald Trump adalah ketidakpastiannya adalah kepastiannya. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak pasti dari beliau tadi telah disampaikan, ya. Contoh-contohnya dari pernyataan-pernyataan maupun perbuatan-perbuatan yang akhirnya kalau itu kita pahami sebagai taktik di dalam peperangan itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Jangankan bagi Iran sebagai orang yang diserang gitu ya, pihak yang diserang. Bahkan kita sebagai pengamat atau teman-teman jurnalis, saya rasa tidak akan mudah untuk bisa menangkap ini kira-kira akan kemana. Namun menurut saya, Mas, terutama yang terbaru, kalau kita bicara sekarang di hari ke-18, kurang lebih di 411 jam dari genjatan senjata ini, saya ingin menguji dalam tanda kutip apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dengan Amerika dan juga di sisi lain ada Iran. Nah, mungkin bisa kita hadirkan dulu kayak semacam fakta tekstualnya sebelum kita masuk bagaimana kemudian para pihak memainkan taktik untuk mungkin kepentingan masing-masing. Jadi secara umum saya bilang ini kita bisa lihat antara kekalahan diplomasi Donald Trump dengan katakanlah politik cantiknya Iran. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita ikutin perkembangan terbaru, misalkan tentang kunjungan menlu Iran Abbas Araghi ke Pakistan. Ini teks teks aslinya begitu ya, bahwa menlu Iran berkunjung ke Pakistan dan itu direncanakan bagian daripada rentetan kunjungan luar negeri yang nanti akan dilanjutkan ke Kesultanan Oman, lalu kemudian akan berakhir di Moskow, Rusia. Ini kurang lebih teksnya, minimal yang kita baca. Tapi kemudian mulai ada kayak semacam propaganda ataupun informasi-informasi yang dimasukkan untuk kepentingan masing-masing. Misalkan dari Barat, dari media-media Barat, dari Amerika, itu kemudian sudah mulai ada berita-berita bahwa Iran itu mengajukan kayak semacam respon terhadap proposal yang diajukan oleh Amerika terakhir dalam perundingan pertama di Islamabad di bawah pimpinan J.D. Vance. Bahkan ada yang mengatakan besok Arabji ini akan ketemu dengan pihak Amerika yang dipimpin oleh Witkoff dan Kushner, dan sekarang diberitakan sudah berangkat. Ini menurut saya sebuah berita dari versi Amerika, tapi kita lihat di versi Iran
Iran mengatakan melalui Kementerian Luar Negerinya bahwa Arakji hanya akan berkunjung ke Pakistan untuk menyampaikan respon atau surat ya atau pikiran-pikiran mengenai perang ini, Hmm. tapi yang digunakan oleh Iran adalah tidak ada agenda atau tidak ada rencana untuk melakukan sebuah pertemuan langsung dengan perwakilan Amerika. Nah, menurut saya dalam kenyataan tekstual seperti ini, maka ini saya melihat dalam dua kemungkinan tadi. Yang pertama, antara kekalahan diplomasi Amerika dengan politik cantik Iran atau upaya Iran untuk melakukan manuver secara cantik. Hmm. Kenapa saya katakan, saya tekankan di dua hal tadi. Kalau kita titik tekankan pada kemungkinan kekalahan diplomasi Iran, nah kekalahan diplomasi Amerika, itu kita lihat apakah pertemuan besok akan betul-betul terjadi atau tidak. Kalau tidak terjadi, maka bagi saya ini menunjukkan kekalahan diplomasi politik, kekalahan diplomasi Amerika. Saya katakan kemarin, ketika eh, apa namanya Amerika Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak, kurang lebih di hari ke-14 ya dari gencatan senjata itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai kekalahan diplomasi terbesar Amerika, Hmm. terutama terutama karena keputusan itu diambil satu setelah Amerika memberikan ancaman yang paling maksimal menurut saya dengan berbagai macam pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump dari mulai serangan neraka sampai mungkin mau dikembalikan ke zaman Zaman batu, batu. ancaman untuk dihancurkan seluruh negeri Iran dan segala macam. Jadi ancaman-ancaman itu dikatakan sebelum keputusan itu diambil. Dan yang kedua, keputusan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak itu dilakukan setelah syarat mutlak dari Iran, yaitu dua. Yang pertama adalah eh, pembukaan blokade Amerika di perairan-perairan Iran terhadap kapal-kapal Iran, dan yang kedua adalah perbaikan komunikasi. Dan kita tahu dua hal ini tidak terjadi sehingga tidak terjadi perundingan. Nah, oleh karena itu ketika perundingan tidak terjadi dan justru Amerika Donald Trump melakukan sebuah gencatan senjata secara sepihak, saya sendiri secara apa namanya pribadi menganggap itu adalah kekalahan diplomasi terbesar Amerika pada perang ini, sebagaimana penunjukan Mujtaba pada kurang lebih hari ke-10 sejak perang ini berlangsung itu menjadi kekalahan terbesar politik Amerika semenjak perang ini. Jadi saya membedakan ada dua jenis kekalahan terbesar Amerika. Yang pertama adalah kekalahan politik yang itu dilakukan atau terjadi ketika Iran berhasil menunjuk Mujtaba sebagai pengganti Ali Khamenei kurang lebih di hari ke-10 atau 231 jam dalam hitungan saya sejak perang berlangsung. Dan yang kedua, hari ini adalah yaitu kekalahan terbesar Amerika secara diplomasi. Ini akan betul-betul kita buktikan nanti dengan terjadi atau tidaknya perundingan langsung di antara katakanlah Amerika dengan Iran. Hmm. Kalau tidak terjadi, maka bagi saya itu adalah bagian daripada bukti kekalahan terbesar Amerika secara diplomasi, karena walaupun sudah menggunakan berbagai ancaman, menggunakan cara-cara keras, tapi ternyata tidak membuat Iran apa namanya bergerak, Iran bergeming, dan justru dia semakin menjadi faktor di dalam proses perundangan ini. Ini satu kemungkinan, Mas Yan. Nah, di Siapbrang sana ada kemungkinan yang lain, yaitu kemungkinan manuver atau perubahan politik Iran, tapi dilakukan dengan cara manuver secantik mungkin. Kenapa saya katakan secantik mungkin? Yang pertama, kalau kita menggunakan diksi yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri Iran, yang disampaikan adalah tidak ada rencana ataupun agenda bagi Arakji untuk ketemu dengan katakanlah dengan utusan dari Amerika. Saya menggarisbawahi istilah tidak ada rencana untuk agenda. Artinya apa? Kalau seumpamanya terjadi pertemuan besok, maka sebenarnya kata-kata ini, diksi ini tidak mengharamkan peristiwa itu. Tapi ini bisa menjadi alibi bahwa
memang tidak ada agenda, tidak ada rencana, tapi kemudian karena pihak Amerika datang dan Arab masih di situ, maka bisa terjadi pertemuan itu. Jadi saya anggap ini adalah upaya manuver, apa namanya, manuver politik, mungkin kalau di Indonesia disebut sebagai apa namanya, lenggak-lenggok cantik gitu ya. Yang coba dimainkan oleh Iran. Substansinya sebenarnya Iran mengalami kompromi. Dia mencoba menciptakan kompromi. Dari syarat awal dua yang begitu ketat dia sampaikan, dan kemudian dicoba untuk melakukan manuver tidak secara keras, tapi kemudian secara cantik, yaitu dengan cara yang pertama tadi pernyataan bahwa tidak ada agenda Hmm. bagi Arab untuk ketemu dengan delegasi Amerika. Dan yang kedua, ini dandanannya menurut saya yang digunakan oleh Iran, kalau misalkan besok betul-betul terjadi, yaitu merangkaikan kunjungan Arab ini tidak hanya ke Pakistan, Hmm. tapi juga ke Kesultanan Oman dan juga ke Rusia. Yang itu kalau kita kaitkan dengan substansi perkembangan perang ini juga ada relevansinya. Misalkan dengan Kesultanan Oman, itu menjadi penting bagi Iran karena ini terkait dengan penanganan Selat Hormuz. Karena kita tahu Selat Hormuz berada di perairan di antara Iran dengan Kesultanan Oman. Jadi Hmm. ini satu isu yang sangat krusial sekarang dan ke depan. Jadi memang ada justifikasi sangat kuat kalau kemudian Arabji melakukan kunjungan ke negara ini. Ke Moskow menurut saya tidak kalah penting, malah mungkin juga paling penting karena Moskow walaupun tidak secara terus terang mengatakan berada di balik Iran, tapi selama ini Moskow adalah menjadi mitra, bahkan koalisi Iran, dan sangat mungkin ini juga terkait dengan substansi-substansi perundingan yang akan atau dibahas dengan pihak Amerika, yaitu misalkan terkait dengan pemindahan uranium yang diperkaya yang Amerika maunya dipindahkan ke Washington, ke Amerika, tapi mungkin usulan ke Rusia, dipindahkan ke Rusia, mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi yang bisa menjadi jalan tengah. Begitu, Mas Yan. Oke, nah ini berarti Mas Hasibuloh, kalau kita lihat cara komunikasi yang berbeda antara Iran dan juga Amerika Serikat, Trump di satu sisi ceplas-ceplos tapi kemudian tidak terbukti, kemudian tapi Iran bisa tadi dengan gaya cantiknya, bisa ngeles gitu. Kalau misalnya dia bilang seperti ini, kalaupun tidak terjadi ataupun terjadi, mereka tidak salah seperti itu. Nah, bisa nggak kita lihat dari gaya komunikasi ini, kita bisa mengidentifikasi siapa yang sebenarnya sedang terdesak dan siapa yang lagi di atas angin gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal keterdesakan, maka apa indikator keterdesakan yang digunakan? Apakah indikator ekonomi, apakah indikator politik, apakah indikator sosial? Nah, misalkan kalau kita menggunakan indikator politik, menurut saya yang paling banyak berkepentingan dengan kepentingan politik adalah Amerika. Yang selalu saya sampaikan bahwa beberapa bulan, di bulan November dia akan mengadakan pemilu sela, dan itu menjadi hajat yang paling penting bukan hanya bagi Trump tapi juga bagi partainya, Partai Republik, karena kalau kemudian kalau kalah di situ maka akan menjadi penentu bagi kepentingan daripada Trump dan Partai Republik. Yang kedua adalah hajat ekonomi yang selalu saya sampaikan, walaupun memang secara minyak disampaikan oleh Trump bahwa cadangannya Amerika adalah sangat banyak, tapi efek daripada perang ini bisa menimbulkan dampak-dampak ekonomi yang itu makin berat, apa namanya, melanda masyarakat Amerika, dan akhirnya efek bola lambungnya adalah itu akan mencekik, itu akan mendesak kepentingan politik Presiden Trump. Dan secara sosial tentu ini juga berkaitan dengan katakanlah aksi-aksi apa namanya, demo, aksi-aksi penolakan yang itu makin masif terjadi di Amerika. Jadi saya melihat justru di Amerika tekanannya tiga hal ini menjadi sangat kuat. Dari sisi Iran sebenarnya juga sama aja. Yang pertama, secara ekonomi terutama dengan Selat Hormuz ini, kalau kita baca itu dampaknya luar biasa. Saya malah meyakini secara politik kebijakan Amerika untuk mencekik Iran melalui apa namanya, blokade terhadap kapal-kapalnya itu sangat besar. Bukan semata-mata angkanya yang disampaikan oleh Amerika, misalkan sampai 500 juta per hari ya, 500 juta US dollar per hari, atau yang saya baca di salah satu koran di Timur Tengah kurang lebih 150 juta per hari dari
dari ekspor minyaknya gitu ya. Tapi juga secara politik kita bisa mengukur tingkat apa namanya keseriusan Iran dalam merespon kebijakan ini, yaitu menjadikan pembukaan Selat Hormuz sebagai syarat perundingan. Saya menganggap secara politik itu adalah menunjukkan bahwa blokade yang dilakukan oleh Amerika itu memang sangat berpengaruh. Karena itu kemudian Iran juga menjadikan itu sebagai garis merah istilahnya. Dia tidak mau berunding kecuali genjatan senjata apa namanya blokade Amerika dibuka. Jadi saya melihat bahwa secara ekonomi Iran sangat-sangat terpengaruh. Cuman sekali lagi ini kalau bagi Iran yang sudah bertahun-tahun di blokade, apakah kemudian tingkat keterpengaruhan dari katakanlah kesengsaraan ini, dari kemelaratan ini kalau dalam bahasa Indonesia, itu akan sama dampaknya seperti di Amerika. Nah ini yang bagi saya mungkin sama-sama rugi sekian dolar, katakanlah sama apa namanya 1 juta US dollar misalkan sama-sama rugi, tapi dalam konteks Iran itu mungkin dianggap tidak terlalu karena sudah bertahun-tahun mereka dihukum, jadi dalam tanda kutip sudah biasa susah, sudah biasa melarat karena keadaan-keadaan yang kemarin. Tapi 1 juta US dollar bagi rakyat Amerika dengan yang selama ini katakanlah ini bukan soal angkanya ya, saya cuma kasih gambaran sama-sama besar, tapi secara sosial itu akan lebih kuat di Amerika karena Amerika mungkin tidak terbiasa dengan kesusahan rakyatnya ya, tidak terbiasa dengan apa namanya sanksi-sanksi yang selama ini dilakukan. Nah oleh karena itu saya melihat tetap apa namanya dampak daripada perang ini akan lebih banyak dirasakan keterdesakannya terutama di Amerika, dan terutama lagi bagi Iran secara hukum dia nggak punya pilihan. Bagaimana dia memilih? Dia maunya tentu tidak diserang, tapi ini adalah justru Amerika dengan Israel melakukan serangan. Karena itu saya selalu sampaikan ini faktor keempat yang tidak dimiliki oleh Amerika dan Israel. Amerika dan Israel justru faktor hukum, faktor legal itu menjadi faktor minori yang paling besar. Dan saya melihat gara-gara itu dia harus kehilangan katakanlah banyak dukungan daripada negara-negara Eropa, dia tidak mendapatkan dukungan dari NATO, dia tidak dapat dukungan dari katakanlah mitra-mitra yang lainnya. Kenapa? Karena memang Donald Trump dan Netanyahu dalam perang ini sama sekali tidak melibatkan katakanlah unsur hukum, unsur diplomasi, unsur apa namanya persekutuan yang selama ini terbiasa dilakukan oleh Amerika. Oke, sama-sama tertekan, tapi kemudian tekanan lebih besar mungkin akan dirasakan oleh Amerika Serikat. Tapi siapa yang akan bakal tahan dengan tekanan-tekanan ini? Kemudian siapa yang akan menyerah duluan atau membuka diplomasi duluan? Atau siapa yang kemudian melepas dulu Selat Hormuznya untuk bisa bernegosiasi? Jangan dijawab dulu, Mas Hasibullah. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Imron Fadilah. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berubah-ubah di tengah gencatan senjata dinilai sebagai ketidakmampuan Amerika Serikat mencari tujuan perang dengan Iran. Berikut pernyataan Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta, Ali Munhanif, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi. Yang jelas tentu saja semua orang menilai bahwa ini gaya kepemimpinan Trump ya. Jadi tidak mau ditebak lebih dulu, lalu kemudian gampang sekali meremehkan orang. Orang bertanya pun kadang-kadang dibalikkan dengan pertanyaan yang tadi mencela-mencela dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa semakin terlihat bahwa perang Amerika Serikat plus Israel melawan Iran sebenarnya bukan suatu perang yang dilandasi pada satu entah ideologi tertentu, motif dengan parameter tertentu, sehingga bagi Trump sendiri sulit untuk bisa mengukur bagaimana parameter untuk memenangkan perang tadi itu selalu berubah. Contohnya pada awalnya tentu saja adalah masalah pengayaan uranium Iran dalam program nuklirnya untuk perdamaian. Lalu kemudian setelah itu berubah lagi regime change, tapi setelah regime change gagal juga, lalu berubah lagi dan seterusnya. Nah, gaya kepemimpinan Trump distrukturkan oleh ketidakmampuan Amerika sendiri mendefinisikan apa sebenarnya tujuan perang ini sampai berlarut-larut semacam ini. Yang kedua tentu saja adalah bahwa bagi kita semua
Trump tampaknya ingin mendominasi dalam proses-proses negosiasi sehingga dengan latar belakang pengusaha ya, dia mungkin eh, mau menampilkan diri sebagai bahwa semua bisa diatur dengan bisnis dan dagang. Dalam konteks itulah lalu kemudian semua sikapnya pada Iran seringkali tidak fokus. Yang kedua tentu saja adalah berubah kanan kiri untuk bisa mendorong Iran betul-betul terpojok dalam proses negosiasi tadi itu. Dalam konteks itu sebenarnya gaya kepemimpinan Trump sebenarnya khas gaya seorang pengusaha hitam begitu untuk terus-menerus mengalihkan fokus pembicaraan tentang perdamaian. Bahkan ketika Iran sudah dengan sangat terbuka mau duduk dalam proses perundingan di Islamabad misalnya mengajukan 10 poin yang dituntut Iran, itu artinya Iran sudah mengalah sebenarnya dalam uh, uh, kemenangan yang sekarang ini secara sementara diperoleh oleh Iran. Tapi Trump tetap saja mengubah sana sini sehingga yang terjadi adalah bahwa sulitnya kita mengukur apa sebenarnya tujuan perang ini bagi Amerika maupun bagi Israel. Kalau Israel jelas bahwa semuanya sangat dia mainkan ya, bisa dia mainkan sebagai kartu liar untuk menekan Iran yang terus-menerus tidak setuju dengan semacam ancaman eksistensial threat dari keberadaan Israel di Timur Tengah. Tetapi pada Amerika, Trump adalah satu sosok presiden yang tampaknya ingin mengarahkan jalannya perundingan, tapi tidak punya ukuran yang tegas. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam perang ini? Dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah Pak Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, tadi melanjutkan perbincangan dengan Bremana Tenaya sebelumnya bahwa jika perang besar ini dalam tanda kutip ada dua kekuatan besar di sini berlanjut, siapa yang akan melunak kira-kira terlebih dahulu? Karena kita tahu bersama pernyataan dari media Israel sebelumnya menyatakan bahwa gencatan senjata yang sebelumnya diklaim secara sepihak oleh Donald Trump akan berakhir pada minggu pekan ini. Ya, kalau kita mau mengkalkulasi kedua negara, terutama Amerika dengan Israel dalam menghadapi perang ini, maka memang salah satu yang harus kita jadikan ukuran adalah ketahanan masyarakatnya sekali lagi di dalam menanggung dampak-dampak daripada perang ini, sekaligus dukungan masyarakat terhadap pemerintahannya. Nah, kita tahu di Iran sekali lagi secara politik dia nggak punya pilihan. Dia adalah posisi yang diserang. Dan selama ini menurut saya otoritas Iran mampu membalikkan keadaan dari yang awalnya Iran terancam dengan katakanlah friksi-friksi internal, misalkan terlihat daripada demo yang terjadi di akhir tahun 2025 kemarin gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada persoalan soal ekonomi segala macam. Tapi justru keputusan perang yang dilakukan oleh Donald Trump dengan Netanyahu membuat peta berbalik yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Awalnya ingin mengganti rezim, tapi cara yang salah itu justru membuat pengukuhan rezim yang terjadi di Iran. Dan sekarang semakin banyak fakta-fakta yang menunjukkan betapa Iran lebih solid, lebih kuat, terutama di level rakyat. Katakanlah data-data yang menunjukkan relawan-relawan rakyat Iran untuk menjadi katakanlah pejuang yang sampai jutaan, ada yang bilang 20 bahkan 30 juta siap untuk katakanlah menjadi tentara cadangan gitu ya, yang ingin memperkuat atau membela rakyatnya. Nah, dalam peta seperti ini, maka sekali lagi Iran sangat diuntungkan karena sekali lagi dia berada pada posisi yang dianggap benar oleh masyarakatnya, dia didukung oleh masyarakatnya, dan dia siap untuk habis-habisan dalam rangka membela perang ini. Sekarang kita gunakan indikator yang sama untuk melihat publik Amerika. Apakah Donald Trump peta politiknya hari ini dan ke depan akan semakin dapat dukungan atau justru akan semakin kempes? Saya menduga dengan berbagai macam dampak, terutama melalui Selat Hormuz yang sekarang menjadi double deritanya gara-gara kebijakan yang diambil oleh Iran dan juga dilakukan oleh Amerika, maka itu akan semakin memberikan dampak global yang luar biasa termasuk kepada rakyat Amerika sendiri. Dan itu secara politik akan semakin memperkuat
apa namanya perpecahan di internal Amerika di antara yang mendukung Trump dengan segala macam kebijakan perang yang dia ambil atau yang anti. Misalkan peta terakhir di Senat ya tentang upaya untuk menghentikan perang ini memang Trump masih kuat dengan selisih beberapa suara. Tapi sekali lagi kalau dibaca dalam beberapa hari ke depan kemungkinannya maka menurut saya akan semakin terbelah paling tidak peta dukungan di internal Amerika. Belum lagi kalau kemudian diukur sejauh mana orang Amerika siap lapar dan menderita sebagaimana dialami oleh rakyat Iran bertahun-tahun. Bukan hanya tahun ini, tapi semenjak katakanlah diproklamirkan sebagai negara Islam Republik Iran. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks itu, maka kemungkinan besar yang akan pada akhirnya mengalah lebih dulu atau mencoba untuk cari cara lain yang saya bilang tadi kalau Iran menggunakan istilah bukan maju mundur cantik itu Mas Imron ya, kalau maju mundur cantik kayak terlalu positif gitu ya, tapi mungkin lenggak-lenggok cantik gitu ya, lenggak-lenggok cantik dia menggunakan cara untuk bagus dia berubah. Nah, saya melihat dari sisi Amerika sebenarnya juga ada kemungkinan itu. Misalkan yang terbaru sekarang itu tiba-tiba mulai muncul deadline yang sengaja dihembuskan katakanlah oleh Israel bahwa ini kemungkinan deadline-nya hanya sampai hari Minggu ya, hanya hari Minggu. Berarti setelah hari Minggu akan ada kemungkinan perubahan kebijakan yang akan diambil. Ini kalau kita teliti perang isunya itu pertama dilemparkan oleh saluran 2 Israel dengan mengutip katakanlah pejabat Gedung Putih tanpa menyebutkan namanya, tapi kemudian direspon oleh juru bicara Gedung Putih bahwa Donald Trump tidak memberikan batasan waktu terhadap perpanjangan gencatan senjata ini. Bahkan Presiden Trump sendiri memberikan penguatan bahwa memang tidak ada batasan waktu bagi perpanjangan perundingan ini. Nah, kalau kita analisa konteks seperti ini, menurut saya kalau ini sebagai sebuah kesengajaan propaganda atau mungkin pengalian isu, maka sangat mungkin memang setelah hari Minggu besok, dan itu bersamaan tadi di lapangan dengan datangnya tiga kapal Indo-Amerika yang disampaikan oleh banyak pihak untuk pertama kali berada di satu titik gitu ya sepanjang sejarah selama ini, maka menurut saya tetap aja ada kemungkinan bahwa Amerika juga sedang menyiapkan opsi lain selain perundingan. Nah, menurut saya kemungkinannya adalah dua dari kemungkinan opsi itu. Yang pertama adalah menjadi perang lebih besar ya, atau lebih tertarget terutama di Hormuz ya, yang itu melibatkan kombinasi lagi di antara Amerika dengan Israel seperti jilid 1 perang 40 hari, tapi ini lebih terfokus kepada katakanlah pembukaan Selat Hormuz, kemudian menghancurkan sisa-sisa daripada kekuatan Iran. Kalau menggunakan bahasa barat, sisa-sisa. Nggak tahu apakah memang sisa atau masih banyak. Karena medianya begitu terbelah, jadi kita juga harus, saya ingin seobjektif mungkin memberikan faktanya, dan di mana itu analisa saya akan sampaikan itu adalah analisa saya. Sekali lagi, ada kemungkinan bahwa ini akan menjadi perang yang lebih besar, cuman terfokus kepada minimal Hormuz dan katakanlah pusat-pusat militer atau fasilitas publik yang terkait dengan militer Iran, sehingga bisa mencapai tujuan yang belum dicapai. Atau yang kedua, skenario yang kedua, yaitu skenario yang kedua yang selalu saya sampaikan sebagai skenario perdamaian Amerika dengan Houthi pada pertengahan tahun 2025 kemarin. Kalau kita baca pola itu, maka awalnya Amerika dengan Israel sama-sama berperang dengan Houthi, gara-gara Houthi mengganggu lalu lintas maritim di Bab el-Mandab ya, di Selat Bab el-Mandab. Lalu kemudian di pertengahan 2025 secara sepihak Amerika melakukan perundingan dan gencatan senjata dengan Houthi. Israel tidak dilibatkan. Nah, saya menduga skenario ini bisa terulang, tapi dengan menjadikan Israel sebagai pihak yang berperang dengan Iran. Sementara Amerika ini cara dia pamit untuk kemudian tidak lanjut lagi dalam perang ini. Dia memilih untuk keluar dengan cara yang
ya mungkin sedikit juga dikritik oleh sana sini, tidak terlalu positif, tapi mungkin ini akan menjadi jauh lebih baik daripada terus kehilangan modal dan waktunya makin mendesak Amerika. Dan Israel diberikan mandat, diberikan lampu hijau untuk melakukan sebuah serangan yang tadi telah disampaikan oleh menhannya, yaitu serangan yang akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Oke. Gitu, eh, Mas Imron. Oke. Cara yang atau strategi yang salah yang dilakukan oleh Donald Trump membuat petanya berbalik tadi gitu Anda katakannya, sehingga saat ini Iran yang berada di atas angin. Nah, saya akan coba kaitkan dengan pernyataan Mas Hasibullah sebelumnya bahwa Amerika Serikat pada saat perang melawan Iran saat ini sudah mengalami dua kekalahan besar, kekalahan politik dan juga kekalahan diplomasi. Ini menarik. Tapi kalau memang perang gencatan senjata berakhir pada Minggu, akan terjadi perang dengan tensi yang lebih tinggi. Apakah Amerika Serikat sudah siap dengan kekalahan-kekalahan berikutnya, atau kali ini sudah siap untuk mengalahkan Iran? Tahan dulu Mas Hasibullah, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kami akan lanjutkan kembali saudara perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah, Pak Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, sebelumnya tadi Anda katakan bahwa Amerika Serikat sudah mengalami dua kekalahan yang cukup telak dalam tanda kutip. Ada kekalahan diplomasi dan juga kekalahan politik. Namun di sisi lain, media Israel mengatakan bahwa Amerika Serikat menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada Minggu pekan ini. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka perang yang lebih besar berpotensi akan kembali terjadi. Nah, Pak Hasibullah, apakah Amerika Serikat tidak belajar dari yang sudah berlalu sebelumnya? Apakah Amerika Serikat sudah bersiap dengan kekalahan-kekalahan yang lebih besar lagi daripada dua kekalahan yang tadi? Atau saat ini sudah lebih siap justru Amerika Serikat? Ya, yang pertama begini, ini biar lebih jelas kutipannya. Untuk kekalahan yang kedua, yang saya sebut sebagai kekalahan diplomasi, itu tergantung pada apakah pertemuan di antara Amerika, delegasi Amerika, yaitu Witkoff dengan Arakji, akan terjadi di Pakistan atau tidak, besok Minggu atau besok Senin. Kalau itu tidak terjadi, maka berarti benar-benar hari ke-14 atau 336 jam dalam hitungan saya sejak perundingan atau sejak gencatan senjata itu menjadi waktu kekalahan diplomasi terbesar Amerika. Oke. Sekali lagi, kalau pertemuannya tidak terjadi. Tapi kalau seumpamanya pertemuannya terjadi, maka kita bisa pahami itu adalah politik lenggak-lenggok cantik Iran untuk mengubah dan berkompromi. Dari awalnya dia tidak mau untuk ketemu dengan delegasi Amerika sama sekali, tapi kemudian sudah menjadi mau, tapi kemudian dibikin dua pembenaran, yaitu bahwa ini adalah kunjungan yang sebenarnya nggak dimaksudkan tadi untuk ketemu dengan delegasi Amerika, tapi karena keadaan tertentu menjadi ketemu. Dan sekali lagi ukurannya adalah statement Kementerian Luar Negeri Amerika yang mengatakan tidak ada rencana bagi Arakji untuk ketemu dengan Witkoff. Tapi kalau terjadi, menurut saya kata-kata itu tidak mengharamkan pertemuannya. Dan yang kedua, karena ini dilakukan dengan cara dibalut, yaitu agenda kunjungan bukan hanya ke Pakistan, tapi juga akan dilanjutkan ke Muscat, ya, ke Kesultanan Oman, dan akan berakhir di Moskow. Jadi ini kayak semacam ruang yang diciptakan oleh Iran untuk membuatnya bisa lengak-lengok dan akhirnya terjadi perubahan kebijakan politik luar negerinya. Awalnya tidak mau dialog dan berunding secara langsung menjadi berunding dengan langsung. Oke. Jadi sekali lagi itu syaratnya, dan sekali lagi biar mudah dicatat, itu terjadi kurang lebih di hari ke-14 di jam 3.36 dari gencatan senjata. Nah, kalau yang pertama kekalahan politik yang terbesar itu memang sudah terjadi dan menurut saya menjadi penentu daripada perubahan perang ini sampai sekarang. Karena kalau kita baca dari awal, itu Amerika sudah menang besar dengan semua targetnya, termasuk membunuh Ali Khamenei, tapi kemudian perubahan mulai terasa terjadi, terutama setelah pengumuman terpilihnya Mujtaba sebagai pengganti Khamenei, yaitu di hari di hari ke-10 atau di jam ke-231 dari peperangan. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Imran tadi, bagaimana Amerika, apakah siap dengan ini semua? Saya tadi sampaikan kemungkinannya tetap dua kalau ini akan diambil oleh Amerika. Yang pertama akan menjadi perang besar-besaran, Oke. atau justru ini menjadi cara Amerika untuk pamit
undur diri dari perang ini dan mempersilahkan Israel untuk melanjutkan misinya. Kalau yang terjadi yang pertama, katakanlah ini menjadi perang besar-besaran, maka memang menurut saya agak agak menjadi apa ya, jebakan lebih dalam lagi bagi Donald Trump, terutama lagi dengan batas waktu yang tidak bisa diundur. Pemilu itu nggak bisa diundur. Lalu kemudian katakanlah kepentingan ekonomi itu juga nggak bisa dibatalkan. Nah, kalau dia memilih lanjut untuk perang besar, maka menurut saya itu akan semakin memperdalam kayak apa namanya ya, keterjerembabannya dalam jurang politik, jurang jebakan yang dia ciptakan sendiri. Satu dari sisi waktu, dan yang kedua, ini yang paling penting Mas Imran, Oke, publik Amerika dan publik dunia tahu bahwa perang ini pada awalnya tidak ada kaitan dengan Hormuz. betul. Perang ini berkaitan dengan isu nuklir atau dengan pergantian rezim. Itu yang harus kita ingat. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Trump menjadi habis-habisan, menjadi hancur-hancuran seperti sekarang di Hormuz, bagi saya itu adalah justru bukti kegagalan politik Trump berikutnya. Jadi krisis Hormuz adalah paling tidak menunjukkan bahwa memang Donald Trump tidak punya konsep dalam perang itu. Oke. Karena itu awalnya perang ini fokus kepada pergantian rezim, menjadi fokus kepada isu nuklir, lalu kemudian sekarang menjadi fokus kepada Selat Hormuz yang itu dimainkan oleh Iran terlebih dahulu. Jadi sekali lagi krisis Hormuz bagi saya adalah bukti yang memberatkan daripada kegagalan politik Trump. Oke. Kalau tadi itu bicara soal kemungkinan adanya perang atau terrealisasinya dari berita dari media Iran bahwa perang akan berlanjut, kemudian gencatan senjata akan berakhir minggu pekan ini, kita bicara ke kemungkinan-kemungkinan yang membuka jalan untuk lebih positif begitu ya. Bagaimana jika memang nanti perundingan tahap kedua terrealisasi, peluang ke arah yang lebih positif, lebih damai itu seperti apa, Pak Hasibullah? Ya, itu juga harus kita baca bahwa selain katakanlah dari sisi Amerika ada dua skenario, katakan perang besar-besaran dan yang kedua menjadi diserahkan kepada Israel, kita juga ada kemungkinan katakanlah ini menjadi sebuah perundingan yang terjadi dan sekali lagi secara politik berarti Iran sudah mengubah standarnya, dia sudah berkompromi dan ini lagi-lagi dari sisi Iran mirip dengan perundingan pertama. Saya selalu katakan perundingan pertama itu terjadi atau gencatan senjata ini terjadi karena Iran melakukan kompromi dengan lengak-lengok cantik tadi. Kenapa? Karena kalau dia konsisten dengan standar yang dia punya, bahwa dia tidak akan berhenti berperang kecuali konsepnya adalah permanen, apa namanya, perdamaian permanen, maka gencatan senjata tidak akan terjadi. Tapi kemudian di last minute Iran melakukan sebuah kompromi lengak-lengok cantik sehingga dia bisa menerima walaupun hanya 2 minggu dan disyaratkan dalam 2 minggu itu bisa dilakukan upaya pembicaraan yang serius, perundingan yang serius untuk kemudian mencapai katakanlah solusi permanen. Nah, sekarang kalau seumpamanya perundingan terjadi entah besok, Minggu atau Senin, menurut saya juga sama, faktor Iran adalah menentukan di situ, dia melakukan kompromi. Karena kita lihat di lapangan Amerika belum membuka blokade. Dan dari sisi pernyataan Amerika mungkin memang ada perubahan ya daripada sebelum-sebelumnya, tidak terlalu menggelegar, tidak terlalu menyambar-nyambar bagaikan petir. Oke. Ini jauh lebih kalem. Jadi sekali lagi sangat mungkin juga akan adanya katakanlah perubahan menjadi kemungkinan damai. Nah, kalau terjadi kemungkinan damai, menurut saya rute perjalanan Arakji ini juga bisa menentukan isu yang akan dibahas. Yang pertama tadi saya sampaikan dia direncanakan untuk mau lanjut ke Oman ya. Nah, kita tahu Oman merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Hormuz atau Oke. Hormuz berada di antara Oman dengan Iran. Berarti kita menduga dengan keras, saya menduga dengan keras, ini juga akan ada pembahasan yang lebih dalam, lebih serius tentang bagaimana Hormuz ke depan. Oke. Dan kalau kita bicara Hormuz dari sisi Iran, Mas Imron mau break atau kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu aja, kita selesai di pukul 10.30 boleh? Pak Hasibullah, singkat saja.
kita lanjutkan, kalau kita bicara Selat Hormuz dari sisi Iran, saya selalu sampaikan bahwa Selat Hormuz ini memang pada awalnya adalah kartu yang sangat efektif bagi Iran untuk menekan Amerika, tapi kartu ini bagi saya adalah limited. Oke. Dia tidak bisa digunakan selamanya dan tidak bisa digunakan untuk semua secara target. Tidak bisa digunakan selamanya secara waktu. Kalau berkelamaan begini, saya duga juga empati dunia akan berubah kepada Iran. Karena dampak daripada Hormuz ini serius kepada krisis global. Dan yang kedua, limit secara target ini tidak bisa semuanya. Karena itu mestinya Iran fokus kepada penggunaan awal, bahwa administrasi yang dia terapkan di Hormuz hanya untuk Israel dan Amerika dan pendukungnya. Berarti yang lain seperti Uni Eropa yang nyata-nyata sekarang tidak terlibat dalam perang ini, menurut saya harus segera diberikan akses oleh Amerika agar Hormuz tidak menjadi tekanan kepada Iran. Oke. Maksud saya Iran dan Amerika tadi. Jadi justru Iran harus mulai memberlakukan kartu Selat Hormuz ini secara konsisten, bahwa dia tidak akan digunakan untuk semua, tapi hanya kepada Amerika dan Israel. Kalau Amerika larang juga nggak apa-apa, itu hanya dia misalkan ya. Israel mau itu kalau dimungkinkan silakan, itu urusan dia. Tapi Uni Eropa, bahkan Indonesia, saya mention secara khusus, Indonesia yang rakyatnya begitu empati, bahkan donasi untuk Iran, tidak masuk akal Iran belum memberikan izin bagi kapal kita. Jadi menurut saya kalau Iran tidak memberikan izin bagi kapal Indonesia, itu satu menunjukkan bahwa Iran tidak memberlakukan isu Hormuz sebagaimana dia umumkan, bahwa ini hanya untuk pendukung Israel dan Amerika. Dan yang kedua, pada akhirnya dengan melihat peta dukungan dan empati yang besar dari masyarakat Indonesia, menurut saya Iran akan malu sendiri kalau ini bersamaan tidak dibuka. Oke, ini sudah hari Sabtu. Kalau media Israel menyebutnya bahwa gencatan senjata akan berakhir hari Minggu pekan ini. Kita tunggu saja. Besok berarti Minggu waktu setempat. Kira-kira akan seperti apa yang akan terjadi. Tentu kita juga akan tunggu bagaimana langkah diplomasi yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak. Tapi kita berharap perang atau konflik kedua negara segera usai dan tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik kedua negara. Terima kasih atas perspektif dan pandangan yang telah Anda bagikan di program Breaking News Kompas TV pagi ini, Pak Hasibuloh Sastrawi, pengamat Timur Tengah. Salam sehat.